Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Seleksi kompetensi dasar SKD, TKD baik untuk ASN, P3K maupun CPNS terdiri dari tes karakteristik pribadi yang terdiri dari 20 aspek, tes intelijensia umum 11 aspek, dan tes wawasan kebangsaan TWK 16 aspek. Karena banyak sekali aspek yang dibahas, maka di video kali ini kita akan fokus pada tes karakteristik pribadi yang nantinya akan kita singkat jadi TKP 05 yang terdiri dari aspek kepercayaan diri, aspek toleransi, dan aspek kepedulian lingkungan. Nah, tentu saja Anda perlu melengkapi pengalaman belajar Anda dengan mempelajari link-link materi yang kami sediakan di dalam keterangan di deskripsi video ini. Maka jangan ragu untuk mengklik link-link materi lainnya di deskripsi video. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya informasi tersebut untuk teman-teman saudara yang akan mengikuti tes seleksi baik untuk P3K maupun seleksi CPNS. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Setiap hari pula kita membuat keputusan, baik keputusan yang kecil maupun keputusan yang besar. Rasa percaya diri yang proporsional atau tidak berlebihan akan membantu kita dalam memilih satu pilihan yang terbaik setelah melalui pertimbangan matang di antara berbagai pilihan yang ada. Oleh karena itu, tes TKP ya baik untuk CPNS maupun P3K akan menguji aspek kepercayaan diri dengan tujuan untuk mengukur tingkat rasa percaya terhadap diri sendiri, terutama saat mengambil keputusan maupun pada saat menghadapi hal penting lainnya. Tipsnya, kita harus pahami manusia harus berusaha sebaik-baiknya, namun hasil akhir ditentukan oleh Tuhan. Setelah berusaha sebaik mungkin, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Tidak perlu takut dengan hal yang belum terjadi, yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Hasil yang tidak sesuai dengan harapan bukanlah akhir segalanya. Anda tetap harus bangkit dan memperbaiki diri. Contoh soal yang terkait dengan percaya diri. 1. Saya telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum melakukan presentasi laporan pertanggungjawaban saya di kantor esok hari. Oleh karena itu saya A. Yakin dengan pasti bahwa besok presentasi saya berjalan dengan baik. B. Cemas memikirkan andai saja esok presentasi saya kurang lancar. C. Tidak mungkin presentasi saya tidak lancar apabila sudah sempurna persiapannya. D. Pasrah saja apabila ada kendala yang membuat presentasi saya nanti menjadi tidak lancar. E. Mencari orang yang bertanggung jawab jika presentasi saya tidak lancar. Pembahasan mengenai hal ini. A. Yakin dengan pasti bahwa besok presentasi saya berjalan dengan baik. Ini memiliki skor tertinggi yaitu 5 karena ini menunjukkan sikap percaya diri. B. Cemas memikirkan andai saja esok presentasinya kurang lancar, ini skornya 2. Perlu dipahami bahwa kecemasan disikapi secara wajar, tidak boleh berlebihan. C. Tidak mungkin presentasi saya tidak lancar apabila sudah sempurna persiapannya. Skornya 4 karena hal ini menunjukkan sikap percaya diri yang berlebihan sehingga bisa mengarah ke sikap sombong. D. Pasrah saja apabila ada kendala yang membuat presentasi saya menjadi tidak lancar. Ini skornya 3 karena hal ini menunjukkan sikap kurang percaya diri dan kurang persiapan. E. Mencari orang yang bertanggung jawab jika presentasi saya tidak lancar. Ini skor paling rendah karena ini menunjukkan sikap tidak percaya diri. Kemudian untuk soal yang berikutnya, soal yang kedua. Biasanya apabila saya mematangkan rencana kerja, maka A. Saya masih terus khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. B. Berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga.
C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. D. Bagaimanapun caranya rencana kerja saya harus berhasil dengan gemilang. E. Saya minta pendapat orang lain terlebih dulu mengenai rencana ini sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. C. Pembahasan ya mengenai soal ini adalah yang pertama, saya terus khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. Ini skornya 1 karena menunjukkan sikap tidak percaya diri. B. Berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga, skornya 2. Perlu diwaspadai karena apabila rencana kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan cenderung mencari kambing hitam sebagai penyebabnya. C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. Ini skor yang paling tinggi atau jawabannya karena menunjukkan sikap percaya diri dan juga kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Bagaimanapun caranya rencana kerja saya harus berhasil dengan gemilang. Ini skor 4 menunjukkan sikap percaya diri namun ini berlebihan. E. Saya minta pendapat orang lain lebih dahulu mengenai rencana ini sebab pendapat banyak orang lebih baik. Nah, ini skornya 3 karena menunjukkan sikap percaya diri dengan mempertimbangkan orang lain. Namun perlu dipahami bahwa banyak pendapat yang dikemukakan disikapi sebagai alternatif atau cara atau rencana ya, bukan sebagai penentu. Aspek toleransi pada tes TKP baik CPNS maupun P3K bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam bertoleransi. Toleransi adalah sikap menerima dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan tertentu, sehingga meskipun hal tersebut membuat Anda kehilangan sumber daya seperti materi, waktu, dan perhatian, maka Anda tetap melakukan dengan tulus. Contoh toleransi dalam dunia pekerjaan diperlukan untuk membantu sesama rekan kerja. Tipsnya dalam hal bertoleransi adalah tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Pahamilah bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu saling menolong. Tidak ada manusia yang sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, contoh soalnya adalah yang pertama, saya termasuk orang yang titik-titik di mata rekan-rekan kerja. A. Memiliki toleransi yang biasa-biasa saja. B. Memiliki sikap toleransi tinggi. C. Terkadang toleran terhadap kesulitan kawan. D. Memiliki sikap toleransi yang rendah. E. Sama sekali tidak punya rasa toleransi. Tentu saja jawaban yang diharapkan itu adalah memiliki toleransi tinggi, karena berarti apabila di hadapan teman-teman Anda memiliki sikap toleransi yang tinggi, apabila rekan-rekan kerja menilai Anda memiliki sikap toleransi tinggi, maka memang seperti adanya, namun perlu diwaspadai ya, dari sikap sombong ya, tetaplah rendah hati dan selalu menjaga sikap toleransi yang Anda miliki. Nah, berbeda dengan ini, terkadang toleran terhadap kesulitan teman, berarti kan perlu dibedakan antara sikap toleransi dan saling bantu-membantu. Ya, sikap toleransi tidak hanya dalam hal teman yang sedang dalam kesulitan. Soal yang kedua, kabar yang saya terima, ayah dari rekan kerja di kantor sedang sakit keras dan rekan kerja tersebut tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Semestinya yang saya lakukan adalah A. Memberinya bantuan semampu saya. B. Menasihatinya untuk lain kali mencari fasilitas kesehatan yang dianjurkan pemerintah. C. Menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. D. Mengkoordinir teman-teman lain untuk turut membantu. E. Melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Nah, pembahasan mengenai soal ini, A. Memberinya bantuan semampu saya, ini memiliki skor yang tertinggi karena ini menunjukkan sikap yang paling tepat. Untuk B. Memahami untuk lain kali mencari fasilitas kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ini skornya 2. Perlu dipahami bahwa menasihati orang yang sedang dalam kesulitan itu dapat mengakibatkan perasaan tersinggung karena yang lebih dibutuhkan adalah solusi ya. Kalau menasihati itu dalam kondisi yang
tidak sedang dalam kesulitan. C. Menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. Ini skornya 3. Hal ini sebaiknya dilakukan setelah ada proses kesembuhan, ya, sehingga tidak akan menyinggung. D. Mengkoordinir rekan-rekan untuk turut membantu. Skornya 4. Sikap ini dapat meringankan beban rekan karena semakin banyak yang membantu. Namun perlu dipahami bahwa membantu yang paling utama adalah dari diri sendiri terlebih dahulu. E. Melaporkan kepada atasan. Ini skor yang terendah karena menunjukkan sikap yang kurang tepat. Aspek kepedulian lingkungan, ya, yang diujikan dalam tes TKP baik CPNS maupun P3K bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan atau kedewasaan sikap Anda dalam mengambil tindakan yang diperlukan ketika mendapati lingkungan memerlukan peran serta Anda. Seseorang yang memiliki kepedulian lingkungan akan terlihat dari sikapnya yang memperhatikan dan berkomitmen menjaga lingkungan dengan baik. Kematangan sikap kepedulian yang diyakini membantu tugas seorang ASN, ya, yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan. Tipsnya itu adalah tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Pahami bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu hidup saling tolong menolong, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh soalnya, telah terjadi kebakaran di tempat ibadah yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Namun tempat ibadah tersebut beda dengan keyakinan yang saya anut. Semestinya A. Percaya bahwa solidaritas umat mereka tinggi sehingga pasti ada yang sudah mengaturnya. B. Menyumbangkan seluruh gaji yang baru saya terima untuk pembangunan tempat ibadah itu kembali, tidak peduli bahwa keyakinan saya berbeda. C. Hanya akan menyumbangkan sebagian gaji yang saya terima karena masih ada kebutuhan lainnya, dan lagi karena berbeda keyakinan sehingga saya rasa hal itu sudah sangat baik untuk dilakukan. D. Mengajak warga di lingkungan tempat tinggal rekan-rekan kerja di kantor kerabat atau siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan. E. Laporkan kepada pengurus tempat ibadah yang sesuai dengan keyakinan agar menyalurkan bantuan. Ini jawaban atau pembahasan terkait dengan soal tersebut adalah A. Percaya bahwa solidaritas umat mereka tinggi sehingga pasti ada yang sudah mengaturnya. Itu adalah skor yang terendah karena menunjukkan sikap tidak peduli pada lingkungan. B. Menyumbangkan seluruh gaji. Ini skornya 4, menunjukkan sikap peduli pada lingkungan namun sedikit berlebihan. C. Hanya akan menyumbang sebagian gaji. Ini skornya 3, menunjukkan sikap peduli pada lingkungan. D. Mengajak warga di lingkungan tempat tinggal, rekan kerja, di kantor kerabat, atau siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan untuk membantu pembangunan kembali. Ini menunjukkan skor yang paling tinggi, ya, yang terbaik. E. Laporkan kepada pengurus tempat ibadah. Ini skornya 2 karena menunjukkan sikap peduli pada lingkungan namun semestinya yang utama adalah diri sendiri, ya. Kemudian 2. Saat menggunakan inventaris kantor ternyata saya menjumpai ada beberapa yang sudah tidak layak pakai. Tindakan saya A. Diam saja karena jika saya melaporkan hal ini ke bagian perlengkapan maka akan dikira saya yang telah merusakkannya. B. Memberitahu hanya pada rekan kerja terdekat di kantor. C. Mencari tahu siapa yang telah merusaknya. Jelas bahwa dia yang paling bertanggung jawab. D. Tetap melanjutkan tugas-tugas saya yang masih banyak karena sudah ada bagian tersendiri yang kompeten mengurusinya. E. Melaporkan kepada bagian perlengkapan agar diambil tindakan seperlunya. Ya, jawaban atau pembahasan terkait dengan soal tersebut adalah A. Diam saja. Ini menunjukkan skor yang terendah karena menunjukkan sikap permisif. B. Memberitahu hanya pada rekan kerja terdekat. Ini skornya 3 karena perlu diketahui bahwa memberitahu yang semestinya pada ahlinya, ya, bukan kepada rekan terdekat sehingga ada solusi. C. Mencari tahu siapa yang telah merusaknya. Ini skornya 4. Perlu dipahami bahwa mencari tahu siapa yang telah merusaknya agar bertanggung jawab akan memerlukan banyak waktu sehingga sambil melaporkan ke teknisi atau bagian perlengkapan agar ada
tindakan pembenahan seperlunya. D. Tetap melanjutkan tugas-tugas saya yang masih banyak ya. Ini menunjukkan sikap tidak peduli, skornya 2. E. Melaporkan kepada bagian pelengkapan ya. Sehingga ini menunjukkan sikap yang paling tepat, yaitu peduli terhadap lingkungan.